Jadi kalau para bapak ibu sakit, misalnya contoh sakit gigi, ya, cenut, ucapkan alhamdulillah. Ada dosa yang rontok, cenut, alhamdulillah. Nah, banyak orang-orang soleh yang oleh Allah dibersihkan dosa-dosanya sebelum meninggal. Dengan cara apa? Disakitkan. Ya, kan ada orang-orang soleh itu sakit dulu, lama sakitnya 6 bulan meninggal. Ya, itu tujuannya sebetulnya untuk apa? Untuk membersihkan dosa. Nah, jadi makanya kalau kita disakitkan oleh Allah, jangan marah. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika Allah menghendaki seorang hamba itu, jika Allah mencintai seseorang hamba, idza ahabballahu abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan mengujinya. Ya, semakin ujiannya tinggi, maka semakin besarlah cinta Allah. Ya. Karena dengan ujian itu meningkatkan iman. Kalau orang misalnya mau diuji, saya tidak mau diuji dengan soal kelas 2, saya pengen kelas 1 saja. Berarti kamu tidak mau naik kelas 3 ya? Ya, berarti pengennya kelas 2 saja ya. Nggak mau dikasih ujian kelas 2. Ya. Jadi makanya kalau kita berdoa sama Allah jangan begini, ya Allah berikanlah kepada hamba ya ujian yang ringan. Ya. Ujian yang ujian yang ringan, jangan yang berat-berat. Berarti kita minta tolong pada Allah supaya imannya kelas 1 terus, ya. Ya Allah nggak usah naik-naik lah kelasnya, kelas 1 aja. Nah, jadi jangan begitu. Kalau kita bermohon kepada Allah tentang ujian, bermohonlah ya Allah mampukan hamba dalam menghadapi segala ujian yang Engkau berikan pada hamba. Nah, jadi memohon apa? Dimampukan. Karena level ujian itu berbeda-beda. Ujian yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Ya. Terus di bawahnya, ya. Terus di bawahnya lagi, ya. Jadi kalau ada para nabi, ada para ulama, ada para aktivis, ya, para ustadz, kemudian lain-lain sebagainya, ya, termasuk orang. Itu level-level, berlevel-level ini. Ya. Semakin ujiannya berat, maka semakin imannya tinggi. Maka siapa yang mendapati ujian yang sangat berat, ingat itu sedang diuji oleh Allah. Nah, maka itu di dalam itu ada peluang. Peluang apa? Peluang diampuni dosa kita oleh Allah. Makanya ada ujian, santai saja, tenang saja. Kenapa? Ini adalah cinta Allah pada kita. Ya. Diuji sakit, alhamdulillah, sudah sabar saja. Karena banyak orang yang sakit malah justru apa? Tambah parah karena nggak nerima. Saya kok sakit terus, ini sakit apa? Datang ke dokter ini nggak puas, datang lagi ke dokter yang lain. Ya, belum aja 2 hari, ya nggak sembuh, datang lagi ke dokter yang 10 dokter dikelilingi itu. Ya, tapi nggak ada yang diminum obatnya karena nggak percaya ini. Wah, berarti kita tidak berarti kita ini keinginan sembuhnya itu luar biasa. Padahal sehat, sakit dan sehat dan sakit itu yang memberi siapa? Allah. Yang mencabut siapa? Allah. Ya sudah. Ya. Sebagai bentuk syariat kita daftar aja ke dokter. Ya, mau dokternya pinter nggak pinter, ya dokter biasanya pinter ya, maksudnya profesional atau tidak lah. Tapi yang penting kita usaha. Urusan sembuh bukan dokter, bukan obat, siapa? Allah. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyembuhkan. Ya, dah itu aja, selesai. Dan tidak usah dipikirkan. Nanti kalau kita dipikirkan, wah ini saya penyakitnya berat, wah nanti kalau saya mati iman, wah udah lebih parah itu. Ya, jadi kalau kita sakit, ya sudahlah. Kita terima itu sebagai ujian dari Allah. Sakit itu sebuah keniscayaan. Sudah ditulis di Lauhul Mahfud, si fulan bakal sakit ini, si fulan bakal sakit, sudah ditulis. Dan itu bagian dari ujian. Jadi kita yang terkena sakit ya sabar. Kemudian
keluarga, ya juga harus sabar. Jangan kemudian nyalahkan, kamu itu memang salah, kamu lah, nggak usah lah. Dah kita bantu. Ketika dia sakit dimarahi, ya kan nggak pas ya. Kalau dia sakit langsung bantu. Kenapa dia sakit? Nah itu ujian ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan atau yang diberi kemampuan oleh Allah diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi ujian. Dan ketika kita mendapatkan ujian dari sejak kita lahir, wah itu subhanallah pahalanya sangat tinggi. Saya bertemu dengan murid jamaah pengajian saya yang punya anaknya itu ketika lahir mulus, tapi ketika usia SMA itu kakinya lumpuh. Usia SMA itu kakinya lumpuh, kelas 1 SMA itu kakinya lumpuh. Terus saya berkunjung, datang, terus saya katakan, kamu harus bersyukur sama Allah. Kenapa? Kamu sudah diberi modal untuk masuk surga. Ya, diberi modal masuk surga. Satu hal yang kamu harus lakukan, ikhlas dan sabar. Menerima apa yang dijadikan ujian itu dan sabar. Dan ternyata memang anaknya sabar. Tidak pernah marah-marah karena kakinya lumpuh, nggak pernah. Tenang, santai, dan betul meninggal dunia. Ya, masih muda itu. Masih muda. Tapi subhanallah, dia sangat sabar. Ya, sangat sabar. Anak-anak muda pada jalan-jalan, pada main-main dan sebagainya dan sekolah, dia tidak, berbaring saja. Berbaring saja. Paling kalaulah keluar pakai kursi roda didorong. Nah, begitulah. Jadi siapapun yang mendapatkan ujian dari Allah secara fisik, ya, maka itu modal untuk mendapatkan surga. Yang penting sabar, ya, menerima apa yang Allah ujikan. Dan yang terakhir adalah syafaat. Ya, syafaat dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada syafaat-syafaat yang lain, ada syafaat bacaan Quran, syafaat orang yang syahid, dan banyak lagi. Tapi intinya ada syafaat yang besar yang menyebabkan kita diangkat derajatnya dari ahli neraka menjadi ahli surga karena diampuni oleh Allah. Yaitu dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ya kita juga harus melayakkan diri untuk menjadi umat Rasulullah. Salah satu contohnya banyak bersolawat. Dan itu sebuah keniscayaan ya. Solawat itu ibadahnya spesial. Coba Pak, misalnya gini, Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Allah sholat tak? Tidak. Allah memerintahkan kepada kita untuk berzakat. Allah berzakat tidak? Tidak. Allah memerintahkan kita berpuasa. Allah berpuasa tidak? Dalam persepsi manusia ya. Subuhnya sahur, paginya sorenya berbuka. Allah puasa tidak? Tidak, dalam persepsi itu ya. Tapi Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, karena pencipta makanan siapa? Allah. Bagaimana mungkin pencipta makanan butuh makanan? Nah, tapi ini persepsi itu ya. Jadi Allah memerintahkan kita berpuasa, tapi Allah tidak berpuasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi, sebelumnya diberitakan dulu bahwa Allah bersolawat kepada Nabi. Coba, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tasliman. Perintah bersolawat kepada Nabi ya, itu disebutkan setelah Allah menyebutkan dirinya bersolawat ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka tuh bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu, dan ucapkanlah salam, ya, tasliman. Artinya ini ibadah spesial, ya. Sebelum Allah nyuruh orang bersalawat, Allah sudah salawat dulu kepada Nabi. Nah, maka perbanyaklah salawat. Insya Allah salawat itu akan menghantarkan kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang mana? Terserah mau salawat manapun. Ya, ada salawat yang pendek, salawat salawat Jibril. Ya, apa salawat Jibril? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Ya, berapa banyak? Allah tidak membatasi jumlah. Kapan? Allah tidak membatasi waktu. Ya, sebanyak-banyaknya kapan saja, asal jangan di kamar mandi, asal jangan di WC. Perbanyak sholawat, ya, perbanyak sholawat. Nah, kalau menurut Abah sekumpul, ya, kalau kita belum punya guru, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah, maka cukuplah bersolawat sebagai guru kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, bersolawat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya solawat banyak jenis, ya. Ada solawat Ibrahimian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau solawat yang lain, terserah mana saja, ya. Kan banyak, ya, redaksi solawat. Ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, ya. Nah, itu silahkan mana saja. Nah, jadi intinya bagaimana agar kita mendapatkan syafaat Rasul, ya, banyaklah membaca sholawat. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebetulnya hal yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan itu sangat banyak. Tapi cukuplah 5 yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah dari segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita rasakan, ya, atau kita sengaja atau yang kita tidak sengaja. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dengan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, ya, atas dosa-dosa kita, sehingga Allah mengampuni kita walaupun kita belum sempat beristighfar ataupun bertaubat. Itu saja apa yang saya sampaikan. Aqulu syukran jazilan ala ihtimamikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Dalam hadis yang tentang panjang disebutkan Rasulullah itu memberi syafaat daripada Aisyah, dan sampai orang-orang umatnya yang masuk ke dalam neraka, termasuk ada umatnya yang katanya punya nama neraka dan cuma sebiji kurma diangkat, sebiji jagung, sebiji sawi, sampai orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah yang diangkat. Tapi ada yang katanya di situ orang yang kufur terhadap Al-Quran itu tidak bisa diangkat. Itu maksudnya tidak bisa. Jadi apakah itu orang kafir atau orang yang mengaku agama Islam tapi mereka ingkar terhadap Al-Quran? Ya, kalau bahasa kufur itu bahasa akidah. Artinya orang kafir. Kufur terhadap Al-Quran berarti kafir. Ya, artinya menolak Al-Quran ya kafir, gitu. Kalau seandainya orang yang beriman ada syariat-syariat yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia menyelisihi, menolak, ya, termasuk yang bisa, selama dia punya ucapan la ilaha
illallah. Ya. Jadi berbeda mengkufuri dengan mengkufuri dengan tidak melaksanakan. Ya, beda. Ya, seperti yang tidak mau sholat dengan yang meyakini sholat tidak wajib, itu beda. Itu berbeda. Tapi kembali lagi itu haknya siapa? Haknya Allah. Ya, kita tidak tahu. Karena Allah itu tidak bisa diikat dengan aturan apapun. Ya. Karena semuanya adalah tergantung kepada sifat Allah yang jaiz, tergantung. Bahkan ada ulama yang mengatakan gini, kalau sampai terjadi Fir'aun, kita ketemu sama Fir'aun di surga, ya kita nggak bisa protes. Ya, itu saking menunjukkan bahwa Allah itu punya wewenang, ya punya wewenang. Jadi kalaulah sampai terjadi kita nanti ketemu di surga itu ada siapa? Fir'aun, kita nggak bisa protes. Ya. Kenapa? Semuanya adalah hak Allah. Ya. Begitu ya. Itu untuk menggambarkan bahwa Allah itu mutlak punya hak secara sempurna atas mengampuni atau tidak mengampuni, gitu. Atas memasukkan atau tidak memasukkan orang ke dalam surga, gitu. Kira-kira mau protes nggak? Ya nggak bisa. Sudah kebijakan Allah. Begitu mungkin ya. Untuk syafaat tadi, wujud syafaat dari Nabi, dari Quran, apalagi tadi wujudnya gimana? Ya. Ya ujung-ujungnya kepada ampunan. Ya, ujung-ujungnya kepada ampunan atau peningkatan surga, ya. Surga paling bawah jadi naik tingkat, gitu ya. Nah, nanti itu harus ada pembahasan dengan dalil ya. Nanti kita harus baca tentang hakikat syafaat itu. Cukup ya, para ibu sudah selesai? Udah nggak ada? Sudah saya tutup kan ya? Nah. Bismillah. Apa itu? Oh, ya boleh sedikit ya. Jadi ada yang disebut dengan ijtima, ada yang disebut dengan ikhtilat, ada istilah khalwah. Ya. Jadi kalau khalwah itu artinya berdua-duaan. Ya, di tempat yang secara khusus ya. Khalwah, ya, misalnya laki-laki, perempuan, terus berdua-duaan mojok di mana, nah, itu khalwah. Nah, kalau ikhtilat itu tidak berdua-duaan, tapi dalam satu ruangan, ya, ini laki-laki, ini perempuan, laki-laki, perempuan, campur. Jadi kayak misalnya ada acara walimahan. Terus kursinya itu tidak diatur khusus laki perempuan, enggak. Jadi kadang ada perempuan, kadang ada, nah itu namanya ikhtilat. Nah, kalau istima itu laki-laki dan perempuan bercampur